Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian selesai berdoa, silakan siapkan buku catatan tematik dan juga buku paket tematik terpadu 5A dan kalian buka pada pembelajaran 4 di subtema 2. Nantinya materi yang akan Ustazah sampaikan kalian bisa catat poin pentingnya yang tidak ada di buku supaya bisa kalian pelajari lagi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan mengamati peta dan membaca, siswa dapat memahami kondisi iklim dan mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan peduli dan tanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sendi dan contohnya. Yang pertama yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, secara astronomis Indonesia ini berada di iklim tropis. Kenapa demikian Ustazah? Bisa kalian lihat di sini di bagian yang berwarna abu-abu. Nah, di bagian warna abu-abu ini merupakan wilayah yang tergolong ke dalam iklim tropis. Salah satunya yaitu Indonesia. Nah, ciri-ciri iklim tropis yang pertama yaitu suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Selanjutnya yaitu iklim di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu iklim laut. Nah, Indonesia di sini termasuk iklim laut karena Indonesia itu memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan iklim panas, Indonesia tergolong iklim panas karena berada di daerah tropis. Nah, Indonesia itu sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya yaitu iklim. Iklim di sini memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Nah, persebaran flora di Indonesia. Flora di sini adalah tumbuhan ya anak-anak. Ada dua. Yang pertama yaitu Indomalayan. Nah, yang termasuk flora Indomalayan di sini adalah flora atau tumbuhan yang berada di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian adalah kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Adapun kelompok fauna di Indonesia, fauna ini adalah hewan. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat yang tergolong dalam tipe Asiatis. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Dan yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini merupakan peta persebaran fauna di wilayah Indonesia. Nah, Ustazah sekarang mau bertanya, peta persebaran fauna di Indonesia ini termasuk peta umum atau peta khusus? Ayo, peta umum dan peta khusus ini sudah Ustazah jelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi, peta persebaran fauna di Indonesia ini termasuk ke dalam peta khusus. Jadi kalian lihat di sini, yang termasuk tipe Asiatis tadi itu adalah fauna atau hewan yang berada di bagian barat Indonesia. Contohnya di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sedangkan contoh untuk hewannya atau faunanya, yang pertama yaitu harimau. Juga ada orang hutan,
ada juga badak, dan juga ada gajah. Jadi kalian bisa lihat di sini, di Sumatera ini ada gajah, juga ada harimau, ada juga badak. Badak ini juga ada di Jawa ya. Di Kalimantan juga seperti itu. Namun untuk harimau dan gajah yang paling banyak ini berada di wilayah Sumatera. Selanjutnya itu tipe peralihan atau yang berada di bagian tengah Indonesia, yaitu di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Nah, beberapa contoh hewannya yaitu yang pertama anoa. Kemudian ada komodo, ada juga babi rusa. Nah, komodo di sini merupakan hewan endemik, yang mana hewan endemik ini hanya ada di wilayah tertentu saja, yaitu di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara. Jadi komodo ini tidak berada di wilayah lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu tipe australis. Nah, tipe australis ini adalah fauna yang berada di wilayah bagian timur Indonesia. Contoh hewannya yaitu burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini sangat indah sekali anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu burung kasuari. Nah, contoh yang termasuk tipe australis ini ada di wilayah Papua dan Maluku. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, bagaimana tulang-tulang pada manusia itu bisa menyatu? Ya, betul sekali. Tulang-tulang pada manusia itu bisa menyatu karena adanya sendi. Apa sih yang dimaksud dengan sendi? Sendi itu termasuk penghubung antar tulang. Nah, jenis sendi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu sendi mati. Nah, sendi ini tidak dapat bergerak. Contohnya apa Ustazah? Yaitu sendi antar tulang tengkorak atau yang biasa kita sebut sutura. Yang kedua yaitu gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. Gambarnya seperti ini ya. Ini yang merupakan sendi antar tulang tengkorak. Kemudian ini gomfosis, yaitu penghubung gigi dan tengkorak. Contoh yang kedua yaitu sendi kaku. Nah, sendi kaku ini adalah sendi yang terletak antar tulang rusuk, dada, dan juga tulang belakang. Gambarnya bisa kalian lihat ya anak-anak ya. Kemudian contoh sendi yang ketiga itu sendi gerak. Nah, sendi gerak ini adalah sendi yang dapat bergerak dengan bebas, yang mana pada sendi gerak ini dapat dikategorikan beberapa sendi sesuai dengan arah gerakannya. Yang pertama yaitu sendi putar, ada sendi peluru, sendi pelana, kemudian sendi geser, sendi engsel, dan juga sendi gulung. Nah, berikut ini adalah gerakan dari sendi-sendi tersebut. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi yang gerakannya memutar. Contohnya sendi pada tulang leher pertama, tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi peluru, yaitu sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya sendi pada tulang belikat dengan tulang lengan atas. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan 2 arah. Contohnya sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Yang keempat yaitu sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan pergeseran. Contohnya sendi pada tulang-tulang telapak tangan dan kaki. Yang kelima, sendi engsel, yaitu persendian yang hanya bergerak 1 arah.
Contohnya sendi pada lutut dan siku. Yang keenam, sendi gulung, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya sendi antara ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, sendi itu dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang mana sendi gerak ini terdiri dari sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, dan sendi gulung. Kemudian Indonesia itu terbagi menjadi 2 iklim, yaitu iklim laut dan iklim panas, yang mana iklim ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa kalian untuk selalu belajar, murojaah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.